Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, ini adalah video tutorial penginputan soal penilaian akhir semester atau PAS menggunakan Google Form. Langkah pertama adalah silakan Bapak dan Ibu buka Gmail dan di sana silakan cek inbox, kemudian ada email dari admin. Setelah itu silakan Bapak dan Ibu klik gabung untuk dapat masuk ke portal. Baik. Portal di sini mirip dengan Google Classroom yang Bapak dan Ibu miliki. Ada forum, ada tugas kelas dan anggota. Nah, untuk penginputan soal silakan Bapak dan Ibu pilih tugas kelas, kemudian klik buat. Kemudian pilih tugas kuis. Setelah itu di bagian judul Bapak dan Ibu bisa memberi judul, misalnya PAS Ganjil Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, di sini ada tenggat waktu, nanti itu kita akan isi dan silakan pilih blank quiz. Blank quiz itu diklik, maka Bapak dan Ibu akan dibawa ke Google Form. Nah, di sini ada blank quiz, ada pertanyaan itu kan yang akan kita isi. Di bagian blank quiz bisa kita ubah judulnya sama seperti yang awal, PAS Ganjil Bahasa Indonesia kelas 11. Ini bisa disesuaikan dengan mapel Bapak dan Ibu masing-masing ya. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, ini bisa diisi dengan nama. Jadi nanti siswa akan mengisi nama. Nah, di jenisnya kita ubah menjadi jawaban singkat, bukan pilihan ganda. Kemudian ada tulisan wajib isi, itu dinyalakan. Kita klik atau kita geser agar tidak dikosongkan oleh siswa. Kemudian setelah itu kita bisa klik kembali untuk pertanyaan selanjutnya dengan mengklik tanda tambah di kiri bawah. Kemudian kita bisa ajukan pertanyaan kelas. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian kita tulis 11 ASKEP, kemudian 11 TKJ dan 11 OTKP. Bagian wajib diisi kita nyalakan juga. Setelah itu kita klik lagi tanda tambah di kiri bawah untuk memulai penginputan soal. Sebelum kita input, mari kita ke pengaturan terlebih dahulu. Klik titik 3, klik titik 3 di kanan atas, kemudian ke setelan. Setelah itu di sana ada setelan umum, kita beri checklist dikumpulkan alamat email dan batasi ke 1 tanggapan. Ini agar siswa hanya bisa 1 kali mengerjakan soal dari kita. Kemudian kita geser ke bagian kuis ke sebelah kanan. Kita nyalakan yang bagian jadikan ini sebagai kuis. Kemudian di bagian rilis nilai kita bisa pilih segera setelah setiap pengiriman. Dan di bagian responden dapat melihat checklistnya bisa dihilangkan, atau jika Bapak dan Ibu menghendaki untuk siswa bisa melihat pertanyaan nomor berapa saja yang tidak terjawab, bisa diklik atau diberi checklist. Kemudian kita mulai penginputan soal. Kita bisa mulai ketik. Ini adalah contoh penginputan soal di Google Form. Ini soal nomor 1. Kalimat dalam teks prosedur tidak membingungkan dan mudah diikuti. Berarti kalimat tersebut titik-titik. Nah, ini sudah selesai.
soalnya, kemudian kita buat opsinya. Satu, misalkan ini A, logis. B, jelas. Opsi 3 atau C, mentah. Kemudian yang D, pendek. Yang E, efektif. Nah, setelah itu di bagian kiri ada tanda panah biru, ada tanda centang biru. Itu diklik, kemudian silakan Bapak Ibu tambahkan, masukkan jawaban. Klik, ada jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Kita masukkan jawaban yang benar, kita klik jawaban yang benar, kemudian kita masukkan misalnya A. Ini adalah jawaban soal nomor 1. Kemudian simpan. Nah, poinnya silahkan diisi. Poin ini bisa pakai angka 1 atau 10 atau sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik selesai. Dan soal nomor 2, klik tanda tambah di kiri bawah. Kemudian kita buat lagi soal nomor 2. Kita melakukan hal yang sama pada soal nomor 1. Ketik dulu atau input dulu soalnya. Setelah itu silakan masukkan opsinya. Kemudian sama, kita klik tanda centang biru untuk memasukkan jawaban yang benar. Kemudian beri poin lagi dan selesai. Nah, langkah-langkah tersebut bisa Bapak dan Ibu lakukan sampai soalnya selesai. Misalkan pembuatan soalnya sampai 40, ya berarti lakukan sampai 40 kali seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa belum deh. Kemudian kembali kita keluar dari Google Form. Kita kembali ke Google Classroom. Di sana Bapak dan Ibu bisa isi batas tanggal dan waktu. Misalnya ujiannya tanggal 30 November, silakan diisi, jamnya pun silakan diisi. Misalkan ini adalah ujian pertama. Ujian pertama dimulai pukul 8, berarti kalau misalkan durasinya 1 jam, masa tenggatnya berarti pukul 9. Seperti itu. Kemudian setelah selesai mengisi masa tenggat, silakan jadwalkan. Nah, ini jadwalnya sudah 30 November 2020 pukul 8. Kita jadwalkan. Nah, sudah selesai deh penginputan soalnya. Di sana muncul pas ganjil bahasa Indonesia dijadwalkan untuk 30 November pukul 8. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.